Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, subscriber Irbama. Kali ini kita lagi berkunjung di kediaman Ustadz Nawawi Aksi yang bertempat di mana nih, Guru? Ini lokasinya di Jababeka. Cikarang. Beliau ini, waduh, tadi kita udah dari apa sih namanya? Car Wash. Steam. Ada apa aja sih, Guru? Steam motor dan mobil, macam-macam. Jadi bukan cuma steam motor mobil doang, tapi ada tenan-tenan, kios-kios yang kita sewakan untuk food court. Dan itu udah ada 7 tenan. Rencana kita mau buat yang 2 lantai tenannya, sekitar ada 60 tenan. Iya. Namanya juga kita buat Cikarang Expose. Kita mengangkat nama Cikarangnya. Iya. Itu kita ekspos semua. Oh. Ada car wash, ada food court, ada futsal, ada cafe, pokoknya macam-macam dah. Kalau di keseluruhan bisa disebut commercial space, itu bisa disebut juga pariwisata. Itu punya pribadi apa punya? Alhamdulillah punya pribadi. Masya Allah. Selain Ustadz, beliau ini ternyata pengusaha juga, guys. Jadi Masya Allah kita bisa contoh beliau. Beliau ini Usaha kecil-kecilan dulu. pengusaha muda. Tapi terlepas dari itu, beliau ini kan menyematkan nama Al-Aksi di belakangnya. Berarti kan, oh ini Aksi Indosiar. Anak taunya itu. Benar Nggak? benar. Nah kalau boleh cerita itu pengalaman dulu masuk Aksi itu nyampe juara berapa? Juara 2 ya, Guys? 1 apa? Juara 3. Juara 3. Iya. Ya alhamdulillah. Waktu itu sama Jaki apa? Sama Sebelum Jaki? Sesudah Jaki? Ustadz Zaki itu 2013. Kemudian ada lagi Ustazah Mumpuni dan Cilacap kalau nggak salah, 2014. Nah ini 2015 bareng sama Ustadz Mumuy. Oh yang dari Lampung, sama Ustadz Ilal yang kembar dari dari juara 1 Ustadz Mumuy, juara 2 Ustadz Ilal, ini juara 3. Oh iya. Nah, bisa masuk Aksi itu waktu itu Anda masih kelas 3 aliyah, udah mau lulus di pesantren di Aziadah Klender Jakarta Timur. Ya. Waktu itu ada pendaftaran audisi Aksi Indosiar 2015. Itu juga aneh ngelihat iklannya di TV. Oh, Kok bisa di TV, kan di pondok nggak ada TV, nggak boleh nonton TV. Nah waktu itu kita nih rame-rame seangkatan lagi mau bikin jas alma mater untuk persiapan wisuda. iya. Pas lagi ngukur kan nunggu tuh ngantri. Ada TV di situ, ada iklan. Iya. Jadi cuman sebatas pas lagi ngukur jas ada iklan Aksi Indosiar. Tanggalnya sekian kita catat, kita berangkat udah pas hari H audisinya. Iya. Jadi ya kalau dibilang iseng-iseng aja, karena kita di pesantren juga sering muhadoroh, latihan pidato. Iya. Terus di pesantren juga dulu jadi Rois Munazomah, jadi kepala OSMA kalau di sana, organisasi santri muallimin wal muallimat Aziadah. Sering ngomong depan santri, terbiasa ngomong, ikut lomba-lomba juga. Dulu pernah juga lomba di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah, alhamdulillah dapat juara 1 juga. Sering lomba-lomba aja, akhirnya kita coba nih ikut audisi. Dengan modal nekat aja udah. Iya. Alhamdulillah dari subuh baru tampil mau maghrib, ngantrinya lama banget. Itu waktu itu Ribuan pesertanya. pesertanya ribuan. Jadi pokoknya luar biasa deh susah dukanya waktu audisi itu. Audisinya di mana, Bro? Langsung di Studio Indonesia di Indonesia. Danmogot. Kita naik busway gitu. Itu ada pelantara kayak orang yang harus kita hubungin siapa? Ada nomor telepon nggak? Enggak ada. Enggak ada. Nyamperin Kita aja sampai gitu? Indosiar, dikasih formulir, kita isi segala macem. Udah. Kita ngambil nomor antrian. Waktu itu peserta keberapa ribuan lah pokoknya. Iya. Dari mana-mana sampai mau maghrib tampil. Udah kita tampil sampai interview ketiga. Interview pertama, interview kedua, sampai interview ketiga langsung pakai kamera di studio langsung pas interview ketiga. Kalau di interview pertama aja udah nggak lolos ke interview 2, berarti udah nggak mungkin lolos tuh. Tapi kalau udah sampai ketiga ada kemungkinan lolos, karena nanti video yang diambil itu bakal
didiskusikan oleh seluruh pihak produser dan manajemen Indosiar yang bertanggung jawab di program aksi Indosiar itu. Akhirnya begitu dilihat, terpilihlah Ane mewakili DKI Jakarta waktu itu. Alhamdulillah 2000-an peserta, hanya 42 peserta yang terpilih. Kita ikut, ya kirain mah cuman kali ini sekali tampil ke Roman gue mau keluar ini kayaknya nggak masuk lagi. Tapi alhamdulillah terus, karena kita tampil itu udah lepas aja gitu tanpa ngapal teks atau segala macam materi yang berarti yang udah pokoknya kita mau nyampein begini udah lepas aja udah di panggung dengan gaya kita sendiri, dengan bahasa kita sendiri, dengan ciri khas kita sendiri. Itu pakai gaya bahasa Cikarang. Emang orang yang paling apa ya, yang paling istimewa itu sebenarnya Guru kalau menurut Ana ya, orang yang punya identitas. Orang yang punya karakter, punya ciri khas. Beberapa kali Ana tereliminasi, hampir tereliminasi. Alhamdulillah juri tetap mempertahankan. Jadi kalau SMS terkecil, 2 terakhir terkecil, itu biasanya juri yang menentukan. Misalkan ada 4 peserta, yang 2 paling tinggi nih SMS-nya, yang 2 lagi paling rendah. Nah itu juri yang menentukan. Dan aneh kalau nggak salah 3 kali diselamatkan juri. Padahal SMS-nya terkecil. Gitu. Jadi karena kita punya ciri khas sendiri, udah kita melepas aja. Berarti prosedurnya dari awal Guru datang ke studio Indosiar, terus ngambil antrian, dipanggil interview tuh. Interview. Jadi belum. Iya, kita ceramah. Ceramah. Di depan ada jurinya. Di depan juri. Juri cuman dari pihak Indosiar. Belum visualkan kan? Belum. Interview pertama dari kru lah Indosiar. Karena mungkin kalau mereka lebih paham mana yang jiwa entertainnya lebih tinggi gitu kan. Langsung masuk. Interview kedua lagi, uji lagi yang lebih berkompeten lagi dari pihak Indosiarnya. Sampai yang ke interview ketiga langsung disiarkan lewat direkam pakai kamera supaya nanti rekaman itu diputar lagi sama seluruh kru dan penanggung jawab program aksi Indosiar itu. Berarti belum disiarkan? Belum. Jadi nyampe interview ketiga belum disiarkan? Belum disiarkan. Itu interview ketiga itu kenapa kita direkam pakai kamera untuk diputar oleh seluruh tim manajemen program Indosiar yang bertanggung jawab di program aksi Indosiar itu. Berarti setelah diputar videonya, udah menurutnya oke, udah dipanggil gitu. Berarti yang pertama sama yang kedua belum direkam tuh Bro? Belum. Itu masih ribuan orang tuh. Masih ribuan. Itu yang ketiga udah berapa tuh masuk? Yang kalau ketiga paling ratusan. Yang terpilih 42 orang. Ratusan. Kalau Ana sih ininya feeling Ana tuh kayaknya bukan buat diputar di ini Bro. Ngetes mental, grogi ya kan ada kamera. Bisa jadi ya itu salah satunya. Salah satunya mungkin. Bisa jadi. Jadi kalau ada kamera kan suka grogi Guru. Bisa suka grogi. Makanya pas kita terpilih kan itu karantina kita hampir sebulan, digembleng ya, bagaimana caranya nanti melihat kamera, bagaimana caranya mental kita kuat supaya nggak nervous, nggak grogi segala macem. Itu diinin semua, dipelajarin semua waktu itu sama mentor kita. Mentor siapa tuh Guru? Ada mentornya, guru saya juga, beliau juga di Indosiar juga. Di bagian program itu, kepala programnya. Kebetulan beliau juga alumni Gontor, namanya Ustaz Didik Yulianto. Jadi beliau mentor saya tuh, terus dikasih pemahaman begini caranya kalau di dunia entertain segala macam, cara pidatonya harus punya karakter sendiri, harus punya ciri khas sendiri, nggak boleh ngejiplak dah. Sama yang dai-dai terkenal yang lainnya, dai-dai kondang yang lainnya, kita pakai punya ciri khas kita sendiri. Hanya udah, emang lepas aja udah. Iya, begitu ceritanya. Tapi ada pengalaman gitu, maksudnya kayak yang nggak bisa dilupain gitu, pas audisi itu, nyampe selesai, nyampe dapet juara. Pengalaman yang nggak bisa dilupain itu antusias daripada orang kampung Aneh. Rasanya tetangga-tetangga, saudara-saudara antusiasnya luar biasa, dukungannya luar biasa,
Sampai-sampai kalau mau tampil tuh mereka udah sorenya udah keliling, naik mobil Osbak, pakai speaker, pakai toa. Jangan lupa nanti malam Nawawi tampil. SMS semuanya, begitu keliling. Bener. Sampai-sampai sejarah itu. Pas final itu, karena studio nggak muat, itu di luar studio penuh. Itu dari rombongan kita dah, rombongan Cikarang dah, banyak banget. Ada yang bawa mobil 3 perapat, sampai ada yang bawa ambulan, saking nggak ada mobil, pengen nonton langsung ke studio. Itu antusias ya, warga sekitar di tempat kediaman aneh yang di Karang Bahagia tuh, di Kampung Kepuh itu luar biasa. Jadi itu yang nggak bisa anda lupain, antusias mereka, sehingga kita juga tampil jadi semangat. Luar biasa nih dukungannya, sampai ada yang keluarga kan itu mau lebaran itu, sampai ada yang cerita, Ustaz saya sampai nggak bikin kue acan katanya, mikirin Ustaz di sono biar lulus gitu, biar lolos, jangan sampai tereliminasi, sampai ada yang begitu, sampai ada yang nggak kebeli baju baru acan-acan katanya. Saking fokus mikirin, kalau udah eliminasi udah di depan TV, udah sampai aduh udah itu mulu yang dilihatin. Jadi seru dah, itu pengalaman yang nggak bisa anda lupain. Salah satunya itu gitu. Anu juga itu waktu itu nonton emang seru banget Guru. Pokoknya waktu tahun-tahun itu tuh seru banget. Maksudnya Anu juga punya dulu kan mengidolakan gitu. Waduh. Mengidolakan sampai diundang kita. Sampai diundang ke Irbama waktu itu kan acara Maulid. Saking ngefansnya gitu. Sekarang udah bisa ketemu langsung, bahkan udah sering bareng lah. Sering ngopi bareng gitu. Alhamdulillah. Begitu. Ada lagi yang tanyain Guru, silahkan. Bebas aja, kita menyantai. Iya. Paling Ana sih pengen memberikan ini aja sih Guru, kayak dai-dai muda nih yang mungkin nanti suatu saat akan ada lagi aksi Indosiar di tahun-tahun yang akan datang, tempat lain atau pencarian bakat lain gitu. Pencarian bakat lain di tempat lain, maksudnya biar ada gambaran prosedurnya seperti apa gitu kan. Tadi kan kita udah jelasin dari awal ya, kayak ngambil formulir, siapin dari sana. Itu teknis sih. Sebetulnya kalau masalah kayak formulir segala macam hanya sekedar teknis. Yang penting itu ketika nanti misalkan teman-teman kepengen ikut ajang pencarian bakat dai gitu ya. Yang paling terpenting adalah kita mesti punya ciri khas sendiri. Kita punya karakter sendiri. Kemudian mental sangat penting. Apalagi ditonton banyak orang di studio dengan banyaknya kamera, ditonton oleh juri-juri yang profesional, dai-dai, guru-guru kita. Tentunya itu membutuhkan mental yang kuat. Wah, kalau nggak kuat-kuat, apalagi disaksikan secara live, secara on air, ketika ada lampu-lampu itu tuh, terus langsung mulai. Waduh, iya benar. Itu banyak yang down ya, banyak sekali. Teman-teman ya banyak lah yang seangkatan aneh ngerasain lah gitu. Tapi kalau aneh pribadi, karena memang aneh biasa gitu ya, dia udah terbiasa gitu ya. Kan bisa karena terbiasa. Semuanya bisa karena terbiasa. Bahasa begini, nggak ada yang nggak bisa. Semua kita pasti bisa. Yang penting kita mau belajar kan gitu. Nggak mungkin kita nggak mau belajar, kita pasti bisa sesuatu yang kita nggak bisa. Kalau kita belajar pasti kita bisa. Iya benar. Jadi begitu tertampil udah santai aja gitu. Yang penting apa yang mau kita sampaikan kita ngerti dulu. Kita mau nyampein poin-poin ini nih, kitanya minimal ngerti dulu di saat ketika berjalannya ceramah atau pidato. Kita lupa karena kitanya ngerti, udah los aja. Iya. Makanya aneh mah los aja udah. Iya benar. Apa yang ditampilin pas gladi kan gladi dulu itu. Iya benar. Harus gladi. Ini boleh nggak nih kata-kata semacam ini? Takutnya kita nyebutin nama sponsor, nyebutin nama merek, bukan sponsor, nama merek. Kan nggak boleh kita sembarangan nyebutin nama merek di TV. Kalau sponsor sih boleh. Ada royalti. Iya. Itu kan diinin dulu tuh ya. Kadang-kadang aneh tuh pas tampil gladi sama tampil on air beda itu. Iya. Jadi apa yang udah di pikiran aja udah lepas aja udah gitu. Jadi kita lebih tenang gitu. Makanya coba waktu tampil di Indonesia paling tenang udah, santai, nggak ada beban. Yang penting kita
ngerti apa yang mau kita sampaikan. Iya. Itu yang paling Jadi penting. sampai ke penonton ya. Jadi yang penting itu kita punya ciri khas, punya karakter, terus mental kita kuat, terbiasa, pasti bisa kok, nggak ada yang nggak bisa. Aneh siapa sih kan gitu, tinggal di kampung segala macam bisa ikut pencarian bakat tingkat nasional, bahkan ditayangkan di televisi nasional yang orang siapa yang nggak tahu Indosiar kan gitu. Kok kita bisa gitu, karena kita terbiasa, karena kita mau belajar. Di pondok itu muhadoroh tiap malam Jumat, bahkan tiap malam, karena waktu itu anak kelas 2 aliyah jadi ketua OSMA, ketua organisasi di pondok. Anda terbiasa ngomong depan santri segala macam, dibiasain aja, pasti bisa kok. Berarti selesai aksi masih di pondok tuh? Selesai aksi pas banget, langsung lulus. Karena udah mau lulus, udah ujian nasional waktu itu kita udah selesai segala macam. Langsung banyak undangan dong? Langsung. Waduh. Udah udah jarang di rumah waktu itu. Ibarat gorengan mama abis digoreng pisan, anget banget. Waduh, iya bener. Oh, mana-mana itu. Iya, bener. Oh, mana-mana. Laku banget ya? Laku, sampai sehari 5, 6, sampai pernah 8 tempat sehari. Enggak tidur acan udah. Enggak mandi acan udah. Udah aja di mobil kita nyiapin. Oh, emang udah punya mobil? Alhamdulillah. Waktu itu ada yang ngundang acara berangkat haji. Iya. Yang mau berangkat haji ini kebetulan pengusaha showroom. Waktu itu Ana lagi pengen banget tuh mobil itu tuh. Namanya mobil apa ya? Rios. Warna hitam. Oh iya. Ada pisan yang hargain tuh. Berusaha bawa aja dulu. Iya. Gitu. Udah gampang, DP mah belakangan. Bawa be dulu. Yang tuan rumah tuh harus bawa dah. Udah baru kita cicil dah. Yang namanya baru udah kita bangun rumah pelan-pelan, benerin dikit-dikit kan ya, biar rada urupan. Iya. Belum ada teman yang ngomong rumah Ustadz Nawawi Aksi Indosiar ini udah dai tipik. Iya. Rumahnya atap masih banyak tikus baik. Udah kita rombak pelan-pelan. Gitu ceritanya. Jadi biar kalau ada yang ngundang tuh rada pantas lah ya. Rada urup dah. Gitu. Urup. Sampailah berjalannya waktu. Berarti Anda udah berapa tahun di panggung dakwah nih? Di panggung ke panggung dari 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, hampir 6 tahun, 7 tahun. Nah, 2017 nikah kan? Nikah. Udah punya modal dah tuh. 2 tahun di panggung dakwah, langsung nikah. Modalnya berat guru. Iya. Ya, yang namanya kita dakwah, ya kalau dibilang jelek, ngejelek-jelek banget kan gitu. Iya. Ya banyaklah ini ujiannya, makanya kita langsung nikah di usia muda. Waktu itu ya dengan harapan bisa sedikit ngerem dah rasanya, supaya kita istiqomah dalam dakwah, punya istri, punya anak, dan alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan karunia nikmat oleh Allah yang wajib kita syukuri. Ya, alhamdulillah. Walat berapa? 2. Walat 2, anak 2, laki semua. Itu guru. Ini orang sini juga ya? Ini orang sini, asli orang sekarang. Ini sudah nggak boleh ditanya ini. Benar itu diinin aja. Tapi nggak apa-apa sedikit. Nggak apa-apa lah. Intermezzo. Terus ini guru, paling jauh undangan kemana guru? Anak ke Riau. Di Kabupaten Kampar pernah. Terbang. Lombok pernah terbang. Lombok. Itu pertama kali terbang? Pertama kali terbang waktu ke Lombok. Berarti Lombok dulu sebelum Riau? Pertama kali, iya. Pertama kali itu. Pertama kali. Belum pernah naik kapal kita, kalau kata orang sekarang. Pesawatnya orang kita mah kan nyebutnya kapal. Kapal minta duit. Iya. Kapal lewat minta duit. Iya. Ngedengar kayak kagak itu kapal. Kapal, naik pesawat. Pertama kali. Udah pertama kali naik, udah nyantai. Apalagi itu udah bolak-balik mulu ke Mekah Madinah. Jadi udah terbiasa lah nih pesawat. Besok tanggal 3 Desember ke Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Aceh. Tanggal Aceh Darussalam. Kita dari tanggal 3 sampai tanggal 7 Desember. Karantina kan? Ya, dari tanggal 3 tuh 3, 4, 5, 6, 5 hari kan. Kalau masih itu karantina nggak bro? Kayaknya enggak deh kalau masih di wilayah kita mah. Enggak ya. Indonesia mudah-mudahan kita keluar negeri karantina. Paling yang penting kita vaksin, ada swab atau antigen, kita berangkat. Tanggal 3 besok. Ngomong-ngomong karantina, kemarin pas corona itu jadwal habis.
Habis itulah pentingnya kita sebagai seorang ustaz. Memang guru-guru kita ngajarin kan begitu. Iya. Jangan mencari mata pencaharian hidup kita ini dari dakwah. Ya, begitu corona kemarin, bingung kan? Mana? Kan gitu. Mesti ada usaha, mesti ada yang kita geluti di luar itu, usaha itu. Kalau aneh kan ya biarpun kita sering ceramah ke sono kemari, tapi kan kita ada usaha yang kita jalani seperti baju muslim, koko, sarung, sorban, apa yang penting halal kok. Yang nyambung lah sama figur kita. Iya benar-benar. Kita ustadz nih, ya nggak mungkin nanti kita lagi tulak pinggang bari melotot ngeliatin orang ngerjain jalan jadi mandor kan gitu. Iya. Orang urup dah bahasanya. Kurang. Yang kira-kira urup sama kita dah jalanin usaha kita ustadz nih. Jalanin apa kira-kira ya bagi. Ya itu apa namanya? Jualan koko, baju, kira-kira urup dah. Atau yang lainnya gitu. Kalau kita sampai di jalan lagi gini mantauin orang yang jalan jangan dah, itu bagi-bagi tugas. Bener-bener. Gitu. Jadi yang satu frekuensi bisnis apa namanya ya kayak karwas begini kan pantas masih sistem mobil mah masih buruk. Ada lagi travel haji umroh aneh juga. Oh ada juga travel haji umroh itu minimal 2 bulan sekali berangkat. Kalau sebelum corona 2 bulan sekali berangkat. Ini juga kalau belum udah dibuka nih, udah banyak jamaah nih yang udah daftar. Udah ratusan jamaah yang udah kita tampung, yang kalau sudah dibuka saja sama pemerintah Saudi sudah langsung berangkat. Umroh kita jalan, baju koko belum jalan, dikit lagi jalan lagi nih. Kemarin Ramadan jalan, belum jalan nih. Ntar mau Ramadan kita gas lagi gitu sambil bisnis aja kita usaha yang kira-kira halal dah. Yang penting kita nggak nipu orang, nggak ngerugiin orang, nggak ngezolimin orang. Ya jalan aja, yang penting halal. Gitu. Jadi mesti begitu kita. Tapi kalau Ustadz Nawawi ini di manajemen ini, alhamdulillah kita enggak guru dari awal. Jadi kalau mau ngundang apa segala macam langsung berarti kan? Alhamdulillah langsung ke aneh. Jadi dulu aja waktu awal-awal di Indosiar semakin banyak nih. Aneh sendiri nggak? Iya. Aneh maulid awal waktu baru banget keluar Indosiar itu berapa bulan? 3 bulanan. Hampir 187 panggung. 3 bulan. Nyata. Tanggal anu siap. Berapa itu Ustadz ya? Biasanya begitu Pak. Iya, gimana tuh? Ya udah berapa kayak kita mah emang kita targetin kan gitu. Dan juga dia paham sendiri. Kalau kita mau targetin mah, udah kebangun 3 rumah kali, bukan cuma 1 rumah doang. Iya. Kelapanya mana kelapanya sini? Sini nyantai taruh sini. Sambung lagi Guru. Sambung lagi. Tadi Iklan dulu. ada iklan es kelapa datang. Iya. Sama ini apa? Rokok. Dengan trin rokok sama es kelapa. Jadi tadi yang udah diceritain oleh Ustadz Nawawi, mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya, gambaran buat teman-teman nanti mungkin ada yang mau ikut audisi ataupun mau ikut aksi. Jadi prosedurnya kurang lebih seperti itu ya. Betul. Teknis lah itu manis. Yang penting kita persiapkan aja diri kita. Ini waktu juga nih kameramen udah bilang ada 30 menit. Kita kemungkinan supaya ngeditnya lebih gampang, jadi nggak terlalu lama. Mungkin terakhir dari anak Guru, semenjak di TV Indosiar itu ketemu artis yang paling seneng sama siapa tuh? Artis paling siapa? Ya kalau di Indosiar kita biasa mah Bang Irfan Hakim, iya. Bang Ramzi, Bang Abdel, Cing Abdel. Ya senang semua sih, cuman kalau yang paling seru Cing Abdel. Iya. Cing Abdel orangnya seru dah, orangnya sering bercanda gitu. Kalau Cing Abdel sering bercanda gitu. Paling Cing Abdel itu kan biasanya sama Mama Dede juga. Iya. Banyak belajar beliau lah tentang ilmu agama gitu. Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Apalagi kalau itu sama Ustadz Ahmad Al-Habsyi, sama Mama Dede, Ustadz Wijayanto, sama Ustadz Suki gitu. Sering bareng. Gitu paling. Ya mungkin itu aja kali Guru ya. Mungkin itu.
mungkin itu aja sedikit cerita perjalanan Ustadz Nawawi waktu aksi Indosiar. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman nanti yang mau ikut audisi aksi Indosiar ataupun audisi yang lain. Kurang lebih prosesnya seperti itu tuh, prosedurnya Guru ya. Mungkin segitu aja dulu. Nanti kita lanjut di channelnya Ustadz Nawawi. Bisa. Jadi biar Collab. Simbiosis mutualisme. Benar, kita kolaborasi nanti. Jangan lupa di subscribe channelnya Ustadz Nawawi Al-Aksi ya. Nanti kita collab, kita bakal berkunjung ke Mabes HMM Irbama. Gitu. Ya, mungkin Terima kasih Guru udah hadir. Ya. Terima kasih udah berkunjung ke kediaman aneh. Mudah-mudahan ini jadi berkah. Amin. Karena yang kita dudukin hari ini bakal jadi pondok pesantren. Iya. Mudah-mudahan ini secepatnya terrealisasi, terlaksana. Amin. Ya mungkin segitu aja dulu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya selaku yang membawa acara. Kurang lebihnya minta dimaafkan maaf atas. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.